Selamat pagi pemirsa, kali ini kami hadir untuk Anda dengan berita-berita terkini. Bersama dengan saya, Randy Ramdhani. Saya Dua Felina Sugian. Inilah berita kita selengkapnya. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama kami di program Berita Kita. Kali ini kami akan mengulas tentang program kegiatan makan bergizi yang tengah berlangsung di sekolah-sekolah kita. Betul sekali, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan semangat bagi siswa melalui penyediaan makanan bergizi. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan rekan di lapangan. Kepada Selviana, bisa menjelaskan lebih lanjut kondisi di SPPG. Terima kasih kepada Dwi Evan dan Randy. Saat ini saya sedang berada di lokasi SPPG Jalan Ceras. Di sini sudah ada beberapa pihak yang terlibat langsung dalam proses ini. Mari kita simak bersama bagaimana kegiatan ini berlangsung. Ibu bisa diceritakan bagaimana proses memasak dalam program makanan bergizi gratis ini, Bu, setiap harinya? Iya, kita mulai masuk itu jam 2 pagi. Sebelum masuk ke ruangan produksi, semua relawan itu diwajibkan untuk memakai APD seperti penutup kepala, apron, terus ada sandalnya juga, masker. Jadi setelah semuanya memakai APD, tim memasak mengambil bahan-bahan dari gudang kering dan gudang basah. Jadi begitu semuanya sudah terkumpul, bahan-bahan apa saja yang diperlukan, baru dibawa ke ruangan produksi. Barulah setelah itu kegiatan produksi dilaksanakan. Baik, biasanya berapa banyak porsi nih, Bu, yang biasa disiapkan setiap harinya? Porsi kita ada di angka 3034. Itu sudah ada TK, SD, SMP, dan SMA dan PAUD. Dan ini Posyandu. Nah, kita ada Posyandu juga. Baik, apa saja menu bergizi yang biasa disajikan nih, Bu, untuk anak-anak? Kalau menu bergizinya itu ya kita mengikuti menu dari ahli gizinya, yang pasti ada menu pendampingnya. Kita juga ada menyediakan susu. Menu pendamping itu seperti tahu dan tempe. Terus ada juga kacang-kacangan. Setiap hari kita akan upgrade teruslah menunya supaya penerima manfaat kita tidak bosan gitu. Apakah ada tantangan nih, Bu, selama menyiapkan makanan untuk ibu? Kalau tantangan tentu pasti enggak. Tantangannya itu ketika stok bahan itu kurang, itu satu. Terus kurangnya teliti itu juga masih tantangan juga gitu. Kadang ada yang sampai di mereka itu kekurangan buah lah, susu lah, apa. Baik, bagaimana nih perasaan Ibu bisa ikut berkontribusi dalam program MBG ini, Bu? Saya sangat senang bisa berkontribusi dalam program ini. Yang pertama, saya merasa bisa membantu banyak orang, membuka lapangan pekerjaan. Terus sarjana-sarjana yang lainnya juga ikut terbantu, ibu-ibu rumah tangga. Jadi saya merasa program ini sangat baiklah untuk masyarakat, karena bisa untuk anak-anak muda menambah uang jajan, untuk ibu-ibu rumah tangga tuh dia bisa menambah pemasukannya gitu. Dan juga berguna nih untuk para UMKM. UMKM itu kita ada juga bekerja sama dengan beberapa UMKM. Jadi dari sini, dari program ini kita bisa memajukan UMKM dan supplier-supplier lainnya. Baik, terima kasih. Baik, kakak bisa dijelaskan seperti apa nih tugas kakak dalam program MBG ini? Saya sebagai driver, saya mengantarkan makanan ke sekolah-sekolah.
adanya program makanan bergizi ini? Oh, tentu senang banget. Menu apa nih yang paling kalian suka dari program MBG ini? Kalau aku sih suka-sukanya ayam. Menurut kalian, makanan yang diberikan rasanya gimana? Kalau rasanya sih oke lah, karena kan sekarang kayak kita nih Gen Z, kita pasti suka micin, tapi dengan adanya MBG ini kayak walaupun hanya kayak MBG untuk makan siang, nah gizi kita itu kayak diatur gitu, jadi takarannya pas kita jadi kebanyakan micin banget ataupun nggak banyak konsumsi yang manis. Ya kan? Apakah kalian merasa lebih semangat nih belajarnya setelah ikut program ini? Banget karena Iya, itu sih alasan pertama. Alasan kedua ya karena orang tua pasti nggak sibuk lagi. Misalnya ngantar-ngantar bekal, apalagi kan banyak sekarang orang tua pegawai, jadi kayak pasti sibuk. Tapi dengan adanya MBG ini kayak ya udah orang tua kita bahagia, kita juga senang gitu. nah gitu. Wow. Apa nih pesan kalian untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah bekerja keras menyiapkan makanan ini? Dari aku terima kasih banyak telah menyediakan makanan untuk Makanan gratis untuk kami yang ibaratkannya dari pagi tuh udah siap-siap sampai kadang aku nengok nih yang sekitaran MBG yang rupa-rupa MBG-nya tuh yang kayak emang higienis, dijaga higienisannya sampai malam pun mereka masih sibuk gitu untuk membersihkan makanan kita yang misalnya habis sampah-sampah kita letakkan dalam omprengannya itu kayak mereka pasti sibuk ngapa-ngapain gitu. Terima kasih juga ke Pak Wawon telah menyediakan program kerjanya MBG. Ya terima kasih. Wow, terima kasih ya semuanya. Iya, sama-sama. Luar biasa sekali ya, semangat para pelaksana program MBG yang benar-benar menginspirasi kita. Semoga program ini terus berjalan agar siswa-siswi kita semakin sehat dan berprestasi. Kita ke informasi selanjutnya. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat semangat anak muda yang tengah berolahraga di Gor Tualang, tempat di mana berbagai cabang olahraga dilakukan setiap harinya. Betul sekali Dwi, mulai dari voli, basket, lari, hingga memanah, semua bisa dilakukan di sini. Nah, untuk melihat keseruan dan semangat para anak muda, sudah ada rekan kami yang langsung berada di Gor Tualang. Mari kita simak laporan dari jurnalis Nicholas. Baik, terima kasih kepada Dwi Event dan Randy. Saat ini saya sedang berada di gelanggang olahraga atau yang bisa disebut dengan GOR, tempat di mana siswa dan masyarakat menjaga kebugaran tubuhnya. Di sini banyak sekali kegiatan menarik, mulai dari lari, basket, hingga bela diri. Yuk, kita simak kegiatannya. Dengan kakak siapa saya berbicara? Tiara sama Sahda. Bisa diceritakan nggak kak, berapa kali biasanya latihan dalam seminggu di GOR ini, terutama dalam olahraga lari? Dalam seminggu itu biasanya 3 kali, kalau ada waktu 4 kali dalam seminggu. Apa motivasi kalian untuk terus berlari, kak? Karena saya ingin jadi polwan, jadi saya harus terus olahraga betul. Menurut kakak, apa manfaat yang kalian dapat setelah rajin berolahraga? Banyak, kayak tubuh sehat, ya kayak nggak sakit-sakit badan, ya lebih enak lah badan. Nah, pertanyaan terakhir saya kak, adakah tips bagi orang yang ingin berolahraga tapi malas bergerak kak? Ya mulai awalnya dari kecil aja, dari larinya 30 menit aja dalam sehari, baru ya bertahap-tahap aja gitu. Ajak kawan-kawan biar lebih rame, lebih seru juga gitu. Baik, terima kasih kak atas waktunya. Oke. Permisi kak. Ya. Lagi latihan voli ya? Iya, lagi latihan. Kalau boleh tahu sejak kapan sih kakak suka dengan olahraga voli? Kalau saya suka olahraga voli itu dari SMP. Kalau boleh tahu kak, apa yang kamu sukai tentang olahraga ini?
Olahraga ini dia mengajarkan kita untuk tetap solid, tetap kompak, terus walaupun di dalam lapangan maupun di luar lapangan tuh kita harus tetap kompak. Gitu. Kalau boleh tahu kapan dan berapa lama sih Kak latihan voli ini? Latihan voli ini saya atau mereka? Abang saya Pak. Kalau saya dari SMP, tapi kalau mereka itu baru mulai sekitar 2 bulan. Menurut Kakak, apa pentingnya olahraga voli bagi anak muda zaman sekarang? Oh, tentu saja penting karena melihat anak muda sekarang yang lebih dominan untuk bermain gadget, bermain game online, apalagi sampai ke judol. Lebih baik kita tarik mereka untuk masuk ke olahraga voli, biar ada bibit baru untuk di daerah kita, biar bisa kita kembangkan, agar olahraga voli itu tidak akan mati. Baik, terima kasih atas tanggapannya Kak. Oke. Pemirsa, olahraga bukan hanya tentang kebugaran fisik, tetapi juga semangat, kebersamaan, dan juga disiplin. Dari Gor Tualang, saya Nicholas melaporkan kembali ke studio. Terima kasih. Luar biasa sekali ya, semangat anak-anak muda yang terus menjaga kebugaran tubuhnya di tengah padatnya kegiatan sekolah. Semoga semangat berolahraga seperti ini bisa menginspirasi bagi kita semua untuk hidup lebih sehat dan aktif. Kita ke berita selanjutnya. Nah, selanjutnya kami akan menyampaikan berita spesial tentang peringatan Hari Ulang Tahun SIAP yang ke-26. Benar sekali Dwi, dalam peringatan Hari Ulang Tahun SIAP ini mengusung tema Menuju SIAP Hebat dan Bermartabat. Acara ini digelar di lapangan kantor Camat Tualang dengan penuh kemeriahan dari seluruh masyarakat. Tahun pemerintahan misi Kabupaten Siak ke-26 tahun 2025-2029 siap laksanakan. Mari bersama membangun Siak demi masyarakat makmur dan sejahtera. Selamat Hari Jadi Kabupaten Siak ke-26 tahun 2025. Kabupaten Siak maju, Siak hebat dan bermartabat. Luar biasa sekali ya, masyarakat Siak dalam perayaan tahun ini. Betul Randy, semoga di usia yang ke-26 ini Siak semakin maju, semakin sejahtera, semakin bermartabat. Pemirsa, setiap hari Minggu di berbagai daerah di Indonesia sering mengadakan kegiatan Car Free Day sebagai wadah olahraga, rekreasi, atau silaturahmi untuk warga masyarakat. Benar sekali Randy. Salah satunya kegiatan Car Free Day ini dilakukan di Kabupaten Siak, tepatnya di Taman Mutioko, Perawang, Kecamatan Tualang. Untuk mengetahui suasana kegiatan tersebut, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Sion, yang berada langsung di lokasi Car Free Day. Selamat pagi Sion, bagaimana suasana Car Free Day tersebut pada pagi hari ini? Selamat pagi Randy dan Dwi. Ya, saat ini saya sedang berada di lokasi kawasan Taman Mutioko Perawang, tempat berlangsungnya Car Free Day. Pada pagi ini tampak sangat ramai dan penuh antusiasme dari masyarakat. Sejak pukul 6 pagi tadi, masyarakat sudah berdatangan untuk berolahraga, jalan santai, hingga menikmati jajanan yang dijual di sekitar kawasan Car Free Day. Kegiatan ini tentunya menjadi rutinitas bagi masyarakat Perawang untuk menikmati udara segar tanpa berkendaraan. Nah pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tanggapan dari para warga sekitar tentang Car Free Day ini, saya sudah bersama beberapa narasumber. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama salah satu bapak yang bertugas untuk menjalankan tugas mengamankan keamanan selama kegiatan berlangsung. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Bagaimana kondisi keamanan selama kegiatan CFD ini berlangsung? Alhamdulillah untuk keamanan di KFD ini, alhamdulillah ada pengamanan dari Polsek Tualang sama Disub
Kecamatan Tualang. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oh, baik Bapak, selama berlangsungnya kegiatan ini Bapak, apakah masyarakat juga ikut menjaga ketertiban kegiatan berlangsung? Ya, masyarakat memang harus membantu juga untuk ketertiban kegiatan KFD ini supaya lancar gitu. Oh, begitu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk waktunya. Oke. Sekarang saya sedang bersama salah satu pedagang di area CFD. Selamat pagi Kakak. Selamat pagi Kak. Kakak, kami mau bertanya bagaimana penjualan hari ini Kak? Kalau hari ini ya kalau pemasukan lumayan dari sebelumnya. Karena mungkin cuaca kita pun nggak tahu juga ya, kan namanya cari rezeki ya. Habis satu hari itu harus bawa pulang. Bisa kami mangkal di toko di pasar. Oh begitu ya Kak. Melalui penjualan cilok ini Kak, apakah memberikan dampak ekonomi positif untuk kakak pribadi gitu? Positifnya bagi kami Kak, karena kan ini kan anak-anak juga bisa makan, orang dewasa juga bisa makan, semua bisa makan. Nggak ada yang pedas, ada yang kacang juga, karena lengkap lah. Itu ya Kak. Untuk kedepannya semoga laris terus ya Kak. Ya. Terima kasih ya Kak. Pemirsa, dapat kita simpulkan bahwa kegiatan Car Free Day yang berlangsung di Taman Mutuyoko Kerawang tidak hanya menyehatkan, namun juga memberikan dampak yang positif. Di antaranya adalah memperkuat hubungan bersamaan antar masyarakat dan juga mendukung lingkungan bebas polusi. Dari Kerawang, saya Sian melaporkan untuk berita pagi akhir pekan. Kembali ke studio, Randy dan Dwi. Terima kasih Sion atas laporannya langsung dari Taman Motayoko Kerawang. Kegiatan Car Free Day ini tidak hanya digunakan untuk menyehatkan tubuh kita, melainkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Semoga kegiatan serupa terus dilaksanakan secara rutin di berbagai daerah. Berita tadi mengakhiri jumpa kita pada kesempatan kali ini. Saya Dwi Evelina Hasugian dan saya Randy Ramdhani beserta seluruh kru yang bertugas izin pamit. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam berita kita. Dari kelompok 2 tugas bahasa Indonesia sudah selesai tag video. Say hi guys.